Shalom, selamat pagi. Ibadah hari ini kita lakukan bersama-sama dengan streaming dan Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara, dan mungkin adik-adik bisa mengikuti untuk ibadah hari ini. Untuk ibadah minggu depan, yaitu tanggal 26 April, kami dari Majelis Gereja masih mengusahakan untuk dapat dilakukan secara streaming. Jadi Bapak Ibu dan jemaat bisa mengikuti bersama-sama dilakukan di rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan akan adanya wabah yang ada di negara kita ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa warta gereja yang ingin kami sampaikan sebagai informasi. Yang pertama, tentang rincian persembahan untuk bulan Maret dan bulan April akan bisa ditampilkan nanti pada warta gereja bulan Mei. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang belum menyampaikan persembahan bisa dititipkan kepada majelis gereja waktu membagi liturgi atau bisa disampaikan ke gereja menemui Mas Sarda atau Bapak Anung, atau bisa juga diserahkan ke bendahara gereja Ibu Tri, atau juga bisa disampaikan dengan transfer seperti yang sudah disampaikan atau bisa dilihat di warta WA itu tentang nomor rekeningnya, dan sesudah transfer harap konfirmasi kepada administrasi gereja biar semuanya tercatat dengan baik. Yang kedua, tentang aksi sosial puasa Paskah sudah kita selenggarakan, dan aksi sosial ini kita bisa membagikan ada 173 paket. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas para donatur, mengucapkan terima kasih panitia yang sudah bekerja dengan baik dan semuanya bisa terselenggara dengan baik. Mungkin demikian warta gereja yang bisa saya sampaikan. Bapak, Ibu, dan jemaat bisa melihat nanti yang lebih lengkapnya atau lebih kompletnya pada warta gereja WA Group. Sekian, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat atau saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam panggilan ibadah.
Saat ini kita memasuki Minggu Paskah pertama, minggu pertama setelah kebangkitannya, saat Tuhan Yesus menyatakan kebangkitan dan kasih-Nya kepada para murid dengan menjumpai mereka. Dalam ibadah Paskah pertama ini, Tuhan Yesus juga mau menjumpai kita karena kasih-Nya. Mari dengan penuh sukacita kita sambut kehadirannya. Bersama-sama kita akan menyambut Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait 1 sampai 3. Ibadah Minggu Paskah pertama ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Marilah kita mengungkapkan kerinduan akan suara Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 33, bait 1, 2, dan 4.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam kemurahannya, Tuhan Yesus telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Dia berfirman, "Kamu adalah sahabatku." Sampai dari Yohanes 15 ayat 14a. Sebagai seorang sahabat, dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebagai seorang sahabat, kita dipanggil untuk mengasihi satu terhadap yang lain. Ampunkan kami Tuhan, kalau kami belum mampu menunjukkan kasih kami sebagai seorang sahabat di hadapan. Melalui kehidupannya, Tuhan Yesus telah memberi teladan sebagai seorang sahabat yang sejati. Dia telah menunjukkan kasih-Nya secara total untuk para sahabatnya. Ampunilah kami ketika kami kurang menghargai makna persahabatan, ketika kami sering mementingkan diri kami sendiri, ketika kami belum menjadi sahabat yang baik dan setia atas sesama kita. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 3. Yesus kawan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kepada setiap manusia yang dengan tulus mengakui dosanya, anugerah Allah dinyatakan. Demikian bunyi anugerah itu. Efesus 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Di Jalan Hidupku.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat indah pemberian Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, Tuhan satukan di dalam ibadah, penyembahan kepada Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami, untuk ikatan cinta kasih yang Tuhan eratkan sehari ke sehari. Kami semakin dipersatukan oleh kasih Tuhan, meskipun kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh tercukupkan kebutuhan hidup kami. Semua karena belas kasih Tuhan. Dan saat ini ya Allah, di tengah-tengah syukur kami, Tuhan juga memperkenankan kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga di lingkungan GKJ Trogosari, bahkan setiap keluarga yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Kiranya Allah menjaga hidup kami, kiranya Allah berkenan menganugerahkan berkat-berkat yang kami butuhkan, berkat-berkat yang kami perlukan, bukan yang kami inginkan. Tapi Tuhan melihat setiap kebutuhan kami. Terlebih dalam situasi pandemi corona ini, Tuhan melihat kami, dan kami mohon belas kasih Tuhan untuk setiap keluarga, untuk pribadi lepas pribadi, bagian dari gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami, gereja-gereja, baik di lingkungan Sinode GKJ, ataupun gereja-gereja yang bersama-sama kami boleh mengadakan ibadah pada saat ini. Kami boleh merayakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan bersama kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu. Kami menyadari dalam situasi ini ada banyak hal-hal yang mungkin menjadikan persembahan berkurang. Tetapi kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mencukupkan kebutuhan gereja. Sehingga gereja boleh melakukan pelayanannya dengan lebih baik ketimbang ketika kami masih melakukan ibadah bersama. Tuhan, ketuklah hati kami semua, supaya kami boleh mempersembahkan apa yang telah menjadi berkat kami yang berasal dari Tuhan untuk gereja kami. Juga demikian, juga untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap aksi sosial yang dilakukan oleh gereja-gereja. Kiranya Tuhan berkati. Karena itu kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi corona, bukan hanya menghantam kesehatan kami, tetapi juga menghantam perekonomian kami, menghantam kondisi sosial kami. Kiranya Allah menolong bangsa ini. Kiranya Allah menjaga para tenaga yang ada di garda depan untuk merawat, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus sakit corona. Tuhan tolong, Tuhan perhatikan, dan Tuhan jumpai saudara-saudara kami. Sertai bangsa kami. Biarlah kami percaya akan kasih karunia Tuhan atas hidup bangsa dan negara kami. Sekarang ya Allah, kami akan mendengarkan sabda. Kiranya Engkau berkenan bersabda. Kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan yang boleh kita terima pada ibadah hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di Minggu Sengsara Prapaskah sampai masa Paskah, minggu yang pertama ini, kita sedang menghayati akan kesempurnaan cinta kasih yang telah ditunjukkan Allah melalui setiap karya kehidupan Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, Anak Allah, Sang Mesias. Karya cinta kasih yang begitu sempurna ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid, kepada para pengikutnya, bahkan kepada siapapun yang berhadapan dengan Yesus pada waktu itu. Karya cinta kasih yang begitu sempurna. Dalam ibadah ini, kita akan bersama-sama memperhatikan satu dimensi dari ungkapan cinta kasih Kristus, cinta kasih Yesus kepada para murid, kepada para pengikutnya, dan juga kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan itu fakta yang telah ditunjukkan kepada Maria, ditunjukkan kepada Maria Magdalena. Tetapi belum semua murid mendapatkan perjumpaan itu. Belum semua murid mendapatkan pertemuan itu. Termasuk di dalamnya adalah Thomas. Beberapa hari sebelum perjumpaan dengan Thomas, Tuhan Yesus sudah menjumpai para murid tanpa Thomas ada di sana. Sebenarnya cukup perjumpaan ini. Tetapi ada dimensi kasih yang luar biasa dari Tuhan yang ditunjukkan, yaitu perhatian. Perhatian
kepada Thomas yang pada waktu pertemuan pertama belum dapat berkumpul. Perhatian kepada Thomas yang tentu belum dapat percaya 100% karena dia tidak berjumpa. Dia tidak mengalami perjumpaan. Perhatian sebagai bagian dari bentuk cinta kasih ditunjukkan Yesus kepada para muridnya, sehingga ia melakukan perjumpaan dengan para murid sekaligus dengan Thomas di dalamnya. Perhatian dan perjumpaan itu adalah bentuk dari ungkapan cinta kasih Tuhan. Perhatian kepada para murid yang kemudian diteruskan dengan perjumpaan. Perjumpaan dengan Kristus yang dialami oleh Thomas membuat kepercayaannya, membuat imannya yang sempat goyah menjadi penuh, menjadi teguh kembali. Dan iman Thomas itulah yang kemudian menjadi iman gereja juga. Seperti pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Thomas juga menjadi pengakuan gereja. Pengakuan kita semua bahwa Yesus itu adalah ya Tuhanku dan Allahku. Yesus melihat perjumpaan dengan Thomas menyebabkan kepercayaan Thomas menjadi penuh. Tetapi tentu tidak harus demikian. Tidak harus mengalami perjumpaan secara khusus. Karena itu Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan itu diteruskan melalui ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia memperhatikan, ia ingin berjumpa dengan kita. Tetapi lebih dari itu, dia ingin kita percaya kepadanya. Dia ingin kita beriman kepadanya. Bukan berdasarkan bukti yang mungkin kita minta, tetapi berdasarkan penghayatan akan kesempurnaan kasih Kristus. Kasih Kristus yang begitu sempurna, yang dalam bacaan ini mengungkapkan perhatian dan keinginan berjumpa, kiranya juga menolong kita. Yang pertama juga, kiranya kita juga memiliki perhatian dan keinginan berjumpa dengan Kristus melalui doa, melalui ibadah-ibadah kita. Dan selanjutnya, kita ingin juga membawa perjumpaan, perhatian Kristus itu dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita menaruh perhatian kepada sesama kita. Bagaimana kita menaruh perhatian kepada keluarga kita, kepada anak, kepada pasangan, kepada istri, kepada suami kita, kepada orang tua kita, sebagai bentuk ungkapan cinta kasih. Dan betapa berbahagianya ketika kita bisa menghayati perjumpaan kita dengan keluarga, dengan sesama kita, sebagai perjumpaan cinta kasih, sehingga kita dapat menyaksikan akan kasih Allah yang telah kita terima, yang telah kita percayai dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat mengungkapkan
cinta kasih melalui perhatian dan perjumpaan sebagai bentuk kesaksian kehidupan umat percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, di tengah-tengah kita sekarang, kita diperhadapkan dengan pandemi corona. Kita ingin itu segera berhenti. Dan seringkali kita memaksa Tuhan. Tapi marilah kita menghayati bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Yang penting kita lakukan adalah menaruh kepercayaan penuh. Pada saatnya Allah akan melakukan itu. Pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua baik untuk kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Tuhan pasti yang Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246. Cipta
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar dalam kita memberikan persembahan adalah Mazmur 56 ayat 13 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan. Nasarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 289, bait ke-1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan yang boleh kami terima dan nikmati hingga sampai saat ini. Terlebih dalam keadaan yang seperti sekarang ini, Tuhan masih memberikan kasih dan berkat pada kami. Dan kami juga berterima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami terima yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung Tirumantio. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan kami dan penerang bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dan pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Apapun yang kami berikan Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya. Kiranya Engkau mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, dan juga dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri kemampuan dan kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkati dan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ampunilah Tuhan
kami apabila ada dosa dan kesalahan kami dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, saat ini kita masih masuk dalam masa social distancing, physical distancing. Kita harus menjaga jarak. Bahkan kita harus mengurangi komunikasi secara verbal, secara fisikal. Bagaimana kita menaruh perhatian? Bagaimana kita mengalami perjumpaan? Doa itu menjadi ungkapan kasih kita. Doa merupakan bentuk perhatian kita. Dan doa merupakan bentuk perjumpaan kita. Di mana setiap kita, setiap rumah yang berdoa bersama-sama kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Dan itu boleh menjadi kesaksian kita. Ketika kita memperhatikan bangsa ini, ketika kita memperhatikan rumah sakit, ketika kita memperhatikan tenaga-tenaga medis, bawalah dalam doa. Perjumpakan mereka di dalam doa sebagai ungkapan cinta kasih, sebagai ungkapan kesaksian kita yang dapat kita lakukan pada saat ini. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala damai, yang telah memanggil saudara-saudari dalam Kristus untuk menjadi saksi, menjadi pembawa damai, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudari. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup pada kaki salib.